Pak, kenapa softener saya tidak bisa larut? Nah, softener tidak bisa larut. Sebenarnya ya baru ini saya dengar ya softener tidak. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja dan semoga usahanya semakin lancar-lancar dan cepat berkembang. Nah, jadi topik kita kali sobat yaitu membahas tentang sebuah pertanyaan di mana kemarin ada yang bertanya, salah satu subscriber saya yang menanyakan kenapa Pak, kenapa softener saya tidak bisa larut? Nah, softener tidak bisa larut. Sebenarnya ya baru ini saya dengar ya softener tidak bisa larut. Nah, tapi ini pengalaman saya. Kalau menurut saya ya softener itu dia tidak menjelaskan. Beda softener asli dia, istilahnya tidak ada campuran, beda dengan Soklin softener atau Rinso softener, beda. Nah, kalau softener itu istilahnya ya softener, tidak ada nama dua di situ tadi, kayak yang Soklin softener, nah Rinso softener. Nah, coba nanti para sobat perhatikan atau scroll di Google baik dimanapun. Tapi baru ini saya dengar ada softener tidak larut. Nah, mungkin dia pakai Soklin softener. Nah, kenapa tidak larut? Nah, kalau Soklin softener itu kan dia model serbuk, bukan cair. Nah, itu makanya saya dari dulu itu, coba para sobat lihat nanti video saya dari dulu, saya tidak pernah menggunakan baik softener, baik Soklin, baik deterjen yang model serbuk. Saya selalu menggunakan cair. Nah, kalaupun istilahnya para sobat lebih enakan menggunakan model serbuk, tapi itu tidak dituang di kotak deterjen. Nah, dulu sudah pernah saya bikin teorinya juga. Cara menggunakan itu yaitu masukkan pakaian ke dalam tabung mesin, baru tabur deterjen tersebut atau deterjen softener seperti yang dikatakan si ibu tadi ke pakaian yang di dalam tabung, bukan ke kotak deterjen. Nah, kalau ke kotak deterjen itu ya memang tidak akan larut. Larut pun dia sedikit, yang sisanya akan beku. Nah, makanya memang sih banyak juga yang istilahnya lebih enakan pakai serbuk. Tapi walaupun lebih enakan pakai deterjen serbuk atau Soklin serbuk, metode cara pemakaiannya bukan seperti istilahnya yang seperti deterjen cair, tidak. Nah, itu harus kita tabur dia di dalam pakaian dalam tabung, bukan ke kotak deterjen. Nah, kalau seperti ibu ini sepertinya dia mendaburkannya di kotak deterjen. Makanya seperti yang dikatakan tadi tidak larut. Nah, jadi kalau seandainya apa penyebabnya tidak bisa larut, ya mungkin istilahnya saluran deterjen itu kan dalam mesin ini dia hanya menerima cairan, bukan menerima serbuk. Makanya dia kadang-kadang banyak ya, bukan si ibu ini doang, banyak yang saya lihat yang selalu menggunakan serbuk. Dia kita buka kotak deterjen, serbuk deterjen tersebut masih ada dan tidak turun. Nah,
Makanya saya sarankan dari dulu itu pakai deterjen cair. Karena deterjen cair itu kan tidak ada seperti yang tadi. Cuman deterjen cair ini memang kekurangannya ada juga, yaitu sering dia meninggalkan kerak dalam kotak deterjen. Makanya kalau bisa sekali sebulan ya kotak deterjen itu harus kita cuci untuk membersihkan kerak-kerak deterjen cair tersebut. Karena kenapa? Kalau itu kita tidak bersihkan, itu yang bisa mengakibatkan penyumbatan pembuangan air. Makanya sering terjadi banjir. Nah, jadi saran saya kalau bisa cara menggunakannya bukan seperti yang si ibu lakukan ini. Jangan di kotak deterjen. Masukkan pakaian ke dalam tabung mesin cuci, baru tabur dia. Kalau ada pun seandainya tambahannya, contohnya mau ditambahin ke dalam pakaian tersebut dengan model cairan, bisa masuk dari deterjen, dari kotak deterjen. Tapi kalau seandainya kita hanya menggunakan bahan serbuk semua, baik deterjen baik pewanginya, lebih baik ditabur dalam pakaian. Jangan dimasukkan ke kotak deterjen. Itu tidak akan istilahnya tidak akan turun, tidak. Bahkan dia nanti sedikit itu yang masuk. Nah, makanya seperti yang dialami si ibu ini tadi kan, kok tidak larut dia. Ya iya, karena dia menuangnya di kotak deterjen, bukan ditabur. Nah, jadi saran saya kalau bisa ya lebih baik kita menggunakan softener cair. Oke sobat, kira-kira sampai sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.